persalahan ini dan penyesalan yang pertama pada keluarga korban yang mulia. Apakah suami saya masih mau menjadi saya? Derayan air mata terjadi dalam persidangan lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Agenda pemeriksaan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati diwarnai tangisan keduanya. Saat pemeriksaan terdakwa kemarin, Ferdy Sambo sempat menahan tangis ketika ditanya perihal keluarganya. Bahkan Sambo mengungkapkan rasa bersalah dan penyesalannya atas pembunuhan yang dilakukan terhadap Yosua. 151 hari saya menjalani proses penahanan di Makobrimob. Saya merasa bersalah yang mulia karena emosi menutup logika saya. Saya sampaikan rasa bersalah ini dan penyesalan yang pertama kepada keluarga korban yang mulia, karena emosi saya kemudian menyebabkan putra keluarga Yosua bisa meninggal dunia. Kayunya tidak terbuka. Sementara itu, pada persidangan pemeriksaan terdakwa hari ini, Putri Chandrawati menangis terisak ketika bercerita kronologi peristiwa di Magelang. Saya tersadar ketika Susi memegang kaki kanan saya, dia goyangkan kaki saya. Dia bilang, ibu. Sejumlah saksi sudah diperiksa. Para terdakwa juga sudah menjalani agenda pemeriksaan terdakwa. Kini publik menunggu tuntutan jaksa untuk masing-masing. Akankah tuntutan hukum maksimal dilayangkan jaksa atau sebaliknya? Kita nantikan pada persidangan berikutnya. Ya, pemirsa, rencana jaksa penuntut umum untuk membacakan surat tuntutan kepada Richard Eliezer hari ini urung terlaksana. Nanti demikian, sidang lanjutan tetap berlangsung dengan terdakwa Putri Chandrawati. Poin-poin apa saja yang kemudian bisa kita gali dalam persidangan Sambo CS kali ini? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami mantan Hakim Pak Halius Hussein di Studio BTV. Terima kasih Pak Halius, Anda kembali bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Dan pemirsa, kami juga terhubung secara virtual dengan Wakil Ketua LPSK Pak Antonius PS Wibowo dan juga pengacara Eliezer Pak Pantas Manulu. Selamat sore Pak Pantas, Pak Antonius. Selamat sore Pak Agung, selamat sore semuanya. Sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Saya ingin langsung tembak saja kepada Pak Halius terlebih dulu. Pak Halius, kita tahu bahwa sidang tuntutan, pembacaan tuntutan maksud kami oleh JPU hari ini yang seyogianya dilaksanakan kemudian tertunda karena jaksa menyatakan belum selesai menyusun tuntutannya. Anda sebagai mantan jaksa tentu paham betul bagaimana menyusun tuntutan ini. Memang dibutuhkan waktu berapa lama untuk menyusun tuntutan ini agar semuanya komprehensif? Sebetulnya waktunya relatif ya, tergantung kepada besar kecilnya, rumit atau tidak rumitnya perkara yang sedang dihadapi oleh jaksa. Bila mana kita menyimak perkembangan dari persidangan ini yang begitu luar biasa ya, dari segi pembuktian jaksa tentu pada penuntutan, pada rekusitornya, pada surat tuntutan harus benar-benar dia yakin dia bisa membuktikan dakwaannya. Jadi saya kira adalah wajar bila mana jaksa pada hari ini ya belum siap untuk membacakan tuntutannya di persidangan. Ini tentu faktor yang kita yakini, yang saya yakini bahwa ini semata-mata benar-benar
benar-benar jaksa ingin membuat satu tuntutan yang profesional, proporsional, adil gitu. Oke. Ya. Saya ke Pak Pantas dulu kalau begitu. Pak Pantas sebagai pengacara Richard Eliezer, bagaimana Anda melihat penundaan pembacaan tuntutan ini? Iya, kalau bagi kami sih sebenarnya kami tidak ada masalah ya dengan penundaan ini. Justru dengan adanya penundaan ini memberikan waktu bagi kami yang lebih panjang untuk dapat menyiapkan nanti pledoi kami secara lebih matang dan juga lebih jelas gitu, Mas Agung. Kalau ke Pak Antonius, bagaimana Anda kemudian melihat penundaan pembacaan tuntutan ini? Apakah ini kemudian menjadi ruang yang lebih luas bagi Eliezer untuk menyiapkan mentalnya jelang pembacaan tuntutan ini? Iya, tentu kesempatan itu dapat bermanfaat bagi Eliezer untuk kita kuatkan mentalnya, kita kuatkan spiritualnya, meskipun sebetulnya dari hari ke hari mental Eliezer ini semakin baik gitu ya, semakin tenang dan sebagainya. Nah, saya ingin mengkaitkan penundaan pembacaan tuntutan hari ini itu dengan ketentuan pasal 10. Itu menarik kalau dikaitkan ya. Di dalam pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 itu kan di sana ditentukan bahwa seorang justice kolaborator itu salah satu haknya adalah mendapatkan keringanan hukuman. Nah, keringanan hukuman itu tentu nanti dasarnya adalah dilihat dari tuntutan jaksa. Nah, seandainya tuntutan jaksa terhadap Eliezer itu disampaikan hari ini, tentu kita tidak bisa membuat perbandingan dengan tuntutan jaksa terhadap PC, katakanlah. Ya. Kan sebagaimana kita ketahui di dalam perkara ini, pembunuhan dan atau pembunuhan berencana, kan terdakwanya lebih satu, Pak Agung. Ada Eliezer, ada FS, ada PC, ada KM, ada RR. Gitu. Jadi kami berpandangan bahwa dengan ditundanya pembacaan tuntutan untuk Ibu PC, untuk Eliezer pada minggu depan, maka kita akan bisa membandingkan antara tuntutan hukuman terhadap Eliezer dan tuntutan hukuman terhadap Ibu PC sebagai sesama terdakwa di dalam perkara pembunuhan dan atau pembunuhan berencana. Begitu, Mas Agung. Baik, saya kembali ke Pak Pantas. Kalau begitu, Pak Pantas melihat semua rangkaian persidangan yang sudah dilalui, kemudian juga status Eliezer yang kini menduduki posisi justice kolaborator, begitu. Anda termasuk pihak yang optimis. Kemudian jika tuntutan yang nanti akan dibacakan oleh JPUI ini cukup fair, cukup menguntungkan bagi Eliezer. Pak Pantas. Pak Pantas, bisa menangkap audio dari kami? Baik, saya ke Pak Halius kalau begitu. Pak Halius, jaksa menyeratkan bahwa kenapa ini kemudian ditunda karena mesti ada pemeriksaan keterangan dari terdakwa Putri Chandrawati terlebih dulu, yang mana hari ini sedang diperiksa begitu ya. Jaksa tampaknya sedang menanti keterangan-keterangan digali sampai sebegitu lengkapnya, kemudian jaksa baru akan menyusun tuntutannya. Apa Anda melihat bahwa sebelum PC diperiksa, sebelum para terdakwa ini tuntas pemeriksaannya, maka tuntutan kemudian tidak bisa dibuat? Saya kira tidak urgent ya. Apakah PC ditunggu dulu, apakah bagaimana, tidak urgent. Karena bagaimana? Menyiapkan satu tuntutan itu tidak tergantung kepada satu hal gitu. Tetapi memang benar kalau untuk tuntutan Eliezer ini agak sedikit berhati-hati. Padahal kan semua pelaku pidananya. Cuma Eliezer sudah mengikhlaskan dirinya untuk menjadi justice collaborator. Nah, oleh karena dia mengikhlaskan dirinya menjadi justice collaborator, ada undang-undang, ada aturan-aturan yang mesti ditaati oleh semua pihak. Ditaati oleh jaksa, ditaati oleh pengacara, dan juga hakim gitu. Apa itu?
risikonya Eliezer harus mendapat keringanan hukuman. Nah, sampai sejauh manakah keringanan ini akan diberikan kepada Eliezer nanti? Ini yang barangkali menjadi perdebatan sengit di antara para jaksa untuk menentukan berapa dia akan dituntut, berapa tahun dia. Kalau dia dituntut sekian, apa dasarnya? Gitu. Kalau dituntut sekian, apa dasarnya? Jadi menurut saya tidak ada hubungan dengan menunggu atau tidak menunggu. Meskipun ini satu lain hal berkaitan. Nggak masalah begitu? Enggak, ya memang kaitan perbuatannya ada, tetapi apakah itu harus menunggu itu tidak relevan lagi karena persiapan menyiapkan tuntutan ini bukan pada hari ini, bukan seminggu kemarin, sudah dari awal persidangan. Dan saya melihat Eliezer patut dipertimbangkan untuk ringan hukumannya karena dari keterangan-keterangan dia itu sangat banyak membantu jaksa dalam mengungkap perencanaannya, mengungkap bagaimana perlakuan Ferdy Sambo sebagai intelektual dadernya dalam peristiwa pidana ini. Bagaimana perannya perencanaan itu, bagaimana rekayasa itu terjadi. Ini peran Eliezer luar biasa. Jadi tentu jaksa penuntut umum tidak akan mengabaikan hal itu dalam rangka memberikan keadilan terhadap Eliezer untuk membongkar perkara ini. Baik, tapi melihat besarnya dampak yang kemudian ditimbulkan oleh pengakuan dari Eliezer, termasuk kesediaan dia untuk akhirnya mau menjadi justice kolaborator, mungkinkah kemudian Eliezer justru terbebas dari dakwaan begitu? Sebagaimana ini tentu yang diharapkan oleh pengacara Eliezer begitu, kasus Eliezer sendiri sedang mengupayakan supaya Eliezer bebas dari tuntutan, mungkin atau tidak? Undang-undang tidak mengatur sampai sejauh itu ya, seorang justice kolaborator kemudian bebas dia tidak dihukum ya. Tetapi yang jelas seperti disebutkan oleh beliau tadi pasal 10 itu bahwa dalam status dia sebagai justice kolaborator dia harus mendapat keringanan. Risikonya juga besar. Gitu, bagi seorang justice kolaborator apalagi berhadapan dengan mantan bosnya yang begitu berkuasa gitu. Nah, ini yang harus menjadi pertimbangan jaksa untuk dengan cermat, dengan adil, dengan benar-benar memperhitungkan secermat mungkin agar Eliezer benar-benar mendapat tuntutan yang adil gitu. Oke. Ya. Tetapi kalau misalnya Anda sendiri, ini pertanyaan idealnya kami layakan kepada pengacara Eliezer, Pak Manulu. Tapi barangkali Anda juga bisa menganalisa hal ini. Kalau melihat semua rangkaian persidangan yang sudah dilewati begitu ya, Anda bisa memprediksi kira-kira apakah kemudian tuntutan yang diberikan jaksa kepada Eliezer akan lebih ringan daripada terdakwa yang lain ya? Ya pasti. Saya kira pasti. Risiko bagi seorang jaksa dalam menuntut Eliezer, resiko dia diterima sebagai justice kolaborator. Oleh karena apa? Orang untuk menjadi justice kolaborator tidak bisa serta-merta. Kan? Semua orang mau mungkin menjadi justice kolaborator, tetapi ada pertimbangan-pertimbangan dia baru ditunjuk menjadi justice kolaborator. Ada persetujuan LPSK untuk melindungi dia. Ini kan resiko, semua resiko yang harus menjadi bagian penting dalam rangka jaksa mendudukkan ini orang mau dituntut berapa gitu. Yang berarti pasti ringan dong dari semua orang ini. Sebagai pelaku, bukan orang yang membantu terjadinya peristiwa pidana. Karena di dalam peristiwa pidana ada yang bersama-sama, ada yang menyuruh melakukan, dan ada yang membantu melakukan. Nah, kedudukan Eliezer pada ketika ini adalah seorang yang bersama-sama, pasal 55. Baik. Tetapi pasal 55 dia ditolong dengan dia. Baik, kita coba konfirmasi lagi ke Pak Pantas. Pak Pantas, tadi kami sempat mengalami kendala sinyal, tetapi tampaknya kita sekarang coba hubungi lagi dengan Pak Pantas. Pak Pantas, jika kita melihat semua rangkaian persidangan yang sudah ada, termasuk juga mempertimbangkan posisi Eliezer sebagai justice kolaborator begitu, Anda termasuk pihak yang optimiskah bahwa apa yang kemudian nanti akan dibacakan oleh jaksa penuntut umum akan cukup fair bagi Eliezer? Iya, kami dari tim penasihat hukum Richard Eliezer tentunya sangat optimis ya. Nanti memang kewenangan penuntutan ada di JPU, dan itu juga nanti yang jadi bahan kajian kami untuk mempersiapkan pembelaan. Nah, kemudian mengingat dengan selama proses persidangan, kemudian fakta-fakta persidangan, terungkap juga kedudukan Richard Eliezer sebagai justice kolaborator, yang ini juga tadi disampaikan akan menjadi salah satu yang kami harapkan juga nanti menjadi bagian dari pertimbangan majelis hakim dalam memberikan putusan. Nah, kemudian memang salah satu fokus kami nanti adalah
kalau memang JPU tetap akan mengajukan tuntutan dengan dasar pasal 340 dan 338, ya tentunya nanti ini yang jadi bahan bantahan kami mengenai pembelaan terhadap Richard Eliezer, yang pada akhirnya kami akan mengajukan permohonan yaitu untuk Richard Eliezer ini diringankan, bahkan jika dimungkinkan dilepaskan dari baik dari dakwaan maupun dari tuntutan jaksa penuntut umum. Baik. Sekarang saya mau ke Pak Antonius kembali menyapa. Pak Antonius, selamat sore. Sudah kembali terhubung ya Pak Antonius ya? Ya. Kalau kita melihat tadi di awal tayangan bagaimana kondisi FS dan juga PC yang mengawali kasus ini begitu dengan tampaknya begitu kokoh, tetapi sekarang bahkan mereka berderai air mata dalam persidangan begitu ya. Ini kondisinya berbalik dengan kondisi Eliezer yang di awal-awal persidangan begitu kami memandang bahwa ini tampak tertekan, tetapi semakin hari semakin kesini Eliezer tampak lebih rileks begitu ya. Jika melihat kondisi ini begitu, apakah kemudian Eliezer nanti sudah bisa dinilai siap pada saat JPU membacakan tuntutannya? Ya, sejauh kontak kami dengan Eliezer, tentu juga bersama dengan tim kuasa hukum gitu ya. Eliezer sudah siap, ya. Eliezer sudah siap dan semakin siap. Nah, dalam rangka menyiapkan Eliezer mendengarkan tuntutan hukuman secara khusus dan juga pada umumnya adalah menyiapkan mentalnya Eliezer, selama ini LPSK memfasilitasi Eliezer untuk misalnya mendapatkan pendampingan rohaniawan. LPSK juga memfasilitasi pendampingan dari sisi psikologis. Nah, dengan adanya pendampingan seperti itu, LPSK melihat, seperti yang kita lihat bersama, Eliezer memang semakin tenang, Eliezer semakin siap mengikuti proses hukum, yang tentunya pada gilirannya nanti dia juga siap untuk mendengarkan tuntutan hukuman yang akan disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Begitu, Mas Agung. Baik, terakhir untuk Pak Antonius, kalau tadi dari pengacara Eliezer menyampaikan targetnya adalah bebas dari tuntutan, begitu. Kalau dari LPSK sebagai lembaga pelindung Eliezer, ini apa yang diharapkan? Ya, harapannya tentu Eliezer mendapat tuntutan hukuman sebagai justice collaborator. Tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Julius Hussein bahwa sebagai seorang justice collaborator itu Eliezer itu berhak atas keringanan hukuman. Nah, apa yang dimaksud dengan keringanan hukuman itu bisa berupa dijatuhkan pidana percobaan, bisa juga dijatuhkan pidana bersyarat khusus, atau dijatuhkan pidana yang paling ringan dibandingkan dengan terdakwa lainnya. Nah, ini adalah merujuk pada ketentuan pasal 10A, jungto penjelasannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Jadi itulah harapan LPSK terhadap tuntutan hukuman yang sebentar lagi akan sampai dan juga terhadap putusan hakim yang nantinya akan dijatuhkan. Baik, terima kasih Pak Antonius Wibowo atas kesediaan Anda untuk bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Pak Halius tahan dulu, Pak Pantas tahan dulu. Kami masih akan kembali lanjutkan diskusi ini usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami di Berita Satu Sore. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore.